menonjol dan keluar dari kebiasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, amma ba'du. Nama saya sesuai dengan lakop Jubah Ireng, dan itu nama yang mudah dikenal barangkali dan mudah diingat. Kemudian kegiatan atau aktivitas saat ini masih tetap di jalur dakwah, baik dakwah secara langsung ataupun dakwah secara live di TikTok dan media sosial lainnya. Salah satu tokoh Wali Songo yang saya kagumi itu adalah sosok Raden Said atau Kanjeng Sunan Kalijogo. Di dalam sejarah, di mana beliau ini adalah salah satu wali yang mungkin pakaiannya agak beda dengan wali-wali yang lain. Biasanya kita melihat para wali itu memakai jubah berwarna putih, kemudian memakai imamah, sorban, lain sebagainya. Tetapi Kanjeng Sunan Kalijogo ini mengadopsi budaya yang ada, budaya Nusantara. Beliau ini memakai surjan namanya ya, kemudian juga memakai baju hitam, dan hampir setiap kesempatan dia tidak pernah ganti dengan pakaian-pakaian yang lainnya. Dia tetap menggunakan pakaian hitam. Nah, kemudian inilah yang saya jadikan rujukan, karena beliau ini sangat berjiwa Nusantara, seorang yang Jawani. Akhirnya saya meniru penampilan dari Kanjeng Sunan Kalijogo yang menggunakan pakaian hitam-hitam. Dan yang kemudian menjadi branding, menjadi ciri khas bagi saya untuk berdakwah kemana-mana menggunakan jubah ireng atau baju hitam ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Citra Ustadz Jubah Ireng telah teruji di layar kaca. Ustadz Jubah Ireng pernah tampil pada beberapa program TV untuk berdakwah. Harta anak juga termasuk harta yang luar biasa gitu kan. Kita dikasih harta oleh Allah berlimpah, tapi kita tidak dikasih anak. Kayaknya kurang lengkap hidup ini gitu kan. Namun seiring perkembangan teknologi, panggung dakwah telah berubah. Dari siaran yang teratur, kini tergantikan dengan dunia maya yang serba cepat. Diminta juga dengan beberapa stasiun televisi, juga kita masih bertema dakwah. Misalnya di acara Tukul, yaitu bukan empat mata ya. Di acara bukan empat mata ini tetap bernuansa agama, karena pada saat itu segmen yang kita bawakan adalah segmen Ruqyah Syariah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal
مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Citra jubah ireng yang dibangun dengan atribut konsisten di layar kaca, kini beliau memilih tampil lebih khusus di ruang digital. Nah, untuk dakwah di podium, di halayak ramai seperti acara-acara besar Islam, ini mungkin lebih mudah ketimbang berdakwah di TikTok atau di media sosial. Kalau kita berdakwah secara langsung di depan kita ini ada jamaah, otomatis kita berdakwah sampai selesai itu kayaknya enak-enak aja gitu. Tapi ketika dakwah di TikTok atau di media sosial, coba kita live sekarang. Kita bicara apapun, sebenar apapun kita bicara, pasti itu ada yang komen tidak enak. Jadi mulut netizen itu lebih pahit daripada sayur pare kalau nggak salah itu. Branding kini harus beradaptasi. Jubah hitam adalah simbol magnet, tetapi di ruang private life, Ustadz Jubah Ireng memilih menampilkan sisi asli untuk mempertahankan audiens. Sebenarnya perbedaan untuk penampilan atau ciri khas tetap sama. Cuman kita kadang-kadang agak sederhana aja. Karena jubah ini juga tidak selalu saya kenakan ketika saya mengajar. Kalau saya berdakwah secara umum, keluar kota, kemanapun itu, bahkan ketika saya melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci, saya tidak melepas kostum saya sebagai jubah ireng ini. Lantas, bagaimana branding yang berbeda ini dilihat dari pandangan jamaah Ustadz Jubah Ireng serta masyarakat? Kenalkan, nama saya Didi Prahmana. Asli, kalau dibilang udah asli Betawi, mungkin asli sini. Kalau bilang udah bukan sini lagi, pakai short asli. Kurang lebih 20 tahun ya. Mungkin bisa dikatakan saya mungkin dari kecil udah ikut beliau. Karena alhamdulillah sudah banyak pengalaman. Kalau untuk kesannya buat saya luar biasa. Pokoknya mantap lah. Saya memperkenalkan nama diri saya, Umi Haja Masturo, dan panggilan di masyarakat Umi Azizah. Untuk jubah ireng itu saya menomorsatukan. Dan memang ada ucapan, kalau itu yang di Ka'bah tutupnya itu kagak ganti berwarna lain, jubah ireng tetap baju hitam. Hasil dari branding yang dibuat oleh Ustadz Jubah Ireng dapat menarik perhatian orang lain. Namun, keberadaan personal branding di ruang digital yang serba cepat ini memunculkan pertanyaan akademis tentang fenomena mimbar live digital dan masa depan dakwah. Di satu sisi, tentu ini adalah positif. Kenapa? Karena dakwah di era digital, pertama, membuat informasi mudah diterima oleh audiensi yang lebih luas. Itu yang pertama. Sehingga informasi-informasi tentang keislaman, informasi-informasi tentang pesan moral dan keselamatan bisa diakses di berbagai tempat dan tanpa terbatasi oleh ruang dan waktu. Akan tetapi, seringkali ada aspek negatif yang tidak diperhatikannya. Kenapa? Karena media sosial ini sulit proteksinya, sehingga seringkali menimbulkan misinformasi. Misinformasi bagaimana? Satu diantaranya mungkin hadirnya para dai yang pada dasarnya kurang kompeten di dalam keilmuannya. Sehingga informasi yang diterima oleh masyarakat bisa saja itu adalah bentuk betul-betul esensi dan nilai dari ajaran Islam itu sendiri. Tapi di satu sisi bisa saja hanya merupakan pandangannya yang tidak ditopang oleh keilmuan yang memadai. Hal ini bisa menimbulkan disinformasi tentang Islam itu sendiri. Fenomena mimbar live digital ini menimbulkan pertanyaan. Apakah seorang pendakwah seperti Ustadz Jubah Ireng lebih mementingkan branding yang ia tampilkan di live atau tetap fokus pada pesan dakwahnya? Saya kira kedua-duanya penting ya. Branding juga penting. Terus tema atau dakwah yang disampaikan juga penting juga. Tapi kalau di antara dua yang penting, saya kira ya lebih penting isinya daripada ciri khas kita gitu kan. Cuma karena kita sudah punya ciri khas sebagai Jubah Ireng, kalau kita dakwah dengan
menggunakan pakaian yang lain kayaknya kurang enak aja. Jadi kurang pede juga. Tapi kalau pakai hitam, orang akan mengingat kita. Oh ini jubah ireng nih. Oh nanti ada live jubah ireng nih. Mereka akan lebih tertarik gitu. Masalah isi kemarin mereka akan ikutin terus gitu. Oh isinya seperti ini. Isi juga penting. Branding juga penting. Tapi di antara keduanya isinya tentunya lebih penting daripada kulitnya. Panggung boleh berganti, gaya boleh berlawanan. Akan tetapi, yang paling menentukan adalah pesan yang disampaikan secara konsisten. Di titik inilah kita memahami makna sejati dari branding Ustadz Jubah Ireng. Pesan saya sederhana, baik untuk seluruh jamaah maupun rekan-rekan di mana saja Anda berada. Jangan pernah kita membedakan seseorang itu hanya dengan kostum yang dikenakannya. Jangan pernah kita melihat hanya kepada dekorasi saja, tapi tidak melihat kepada isinya. Jangan kita melihat bungkusannya, terkesima dan terhipnotis dengan bungkusannya, tapi kadang-kadang kita lalai tidak melihat bagaimana baik atau tidak isinya.